Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Baik, mari kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Allah. Kami mempersilahkan Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Allah. Dan yang menjadi dasar untuk kita beribadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur Daud 63. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami hendak memulai ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bertahtalah atas hidup kami. Masuklah dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan kami mengundang Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami masing-masing. Bertahtalah atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan setiap kami Tuhan. Tuhan menyucikan dan mengkuduskan setiap hati kami, setiap pikiran kami. Terima kasih Tuhan, ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudaraku bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Girangkan hatimu. Mari kita bersuka cita bersama. Girangkan hati
tiba saatnya kita akan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Taufik Nurwigianto, yang diberi tema murid yang siap menyangkal diri. Murid yang siap menyangkal diri. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian kembali buat Tuhan. Berikanlah firman hidup. Taufik, kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami mempercayakan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa, kiranya boleh memberkati setiap kami dan mengingatkan kepada kami sekalian akan panggilan kami ketika secara pribadi kami telah mempercayakan hidup kami kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu kami mempercayakan waktu ke depan kami kepada Engkau, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami sekalian. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Ada sukacita pagi hari ini? Mari yang kita sekalian yang bersukacita kita katakan haleluya ya. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ya, sekarang ini ada wisata kuda ya. Jadi kalau kita ke kota wisata Batu, itu ada wisata kuda. Jadi para wisatawan itu bisa naik andong gitu ya, bisa naik andong. Lalu di sana ada satu kuda, lalu ada satu kusir. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan, kuda ini sesungguhnya dia punya kemauan. Dia punya kemauan. Namun demikian karena dia dikendalikan oleh si kusir, maka kemauannya itu menjadi kemauannya si kusir. Jadi kemana si kusir membawa, kuda itu akan mengikuti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menjadi murid yang siap menyangkal diri, itu artinya kita harus siap meletakkan apa yang menjadi kehendak kita, kemudian mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama lebih dalam tentang bagaimana saudara dan saya menjadi murid yang siap untuk menyangkal diri. Ya, bagaimana saudara dan saya dimampukan untuk menjadi murid yang siap menyangkal diri. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing atau aplikasi Alkitab yang ada di handphone kita masing-masing. Kita lihat di dalam Injil Matius 16. Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. LAI memberikan judul perikop di sana, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Baik, saya akan menolong membacakan untuk kita sekalian untuk kebenaran firman Tuhan ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka kata Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bersama. Di sekeliling kita, dunia ini penuh dengan persaingan. Ya, dunia ini penuh dengan persaingan. Nah, dunia yang penuh persaingan ini membuat manusia itu menjadi egois. Manusia yang menjadi egois itu manusia yang seperti apa? Manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Manusia yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Yang penting dirinya sukses, yang penting dirinya berhasil, yang penting dirinya kaya raya, yang penting dirinya punya banyak keuntungan, orang lain nomor sekian. Tidak peduli dengan penderitaan orang lain, tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Yang penting keinginannya itu terpenuhi meskipun merugikan orang lain. Manusia sekarang ini cenderungnya adalah bagaimana sukses berhasil secara instan, secara mudah, secara cepat, Bapak Ibu Saudaraku.
Sehingga dengan situasi-situasi seperti itu membuat manusia itu tidak siap untuk mengalami prosesnya Tuhan. Tidak siap mengalami yang namanya penderitaan. Itu yang terjadi. Sehingga sedikit saja mengalami penderitaan, manusia itu akan mengeluh, manusia itu akan marah, manusia itu akan menyalahkan siapa yang dapat disalahkan. Menyalahkan orang-orang di sekitarnya, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Itulah kehidupan saat ini. Kehidupan yang penuh dengan persaingan sehingga membuat manusia itu menjadi egois, menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, apakah dengan kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga memiliki sikap seperti itu? Bagaimana dengan kita sebagai murid Yesus? Kita sebagai murid Yesus harus mengikuti teladan Yesus. Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Yesus tidak pernah menjadi pribadi yang egois. Yesus adalah pribadi yang selalu peduli dengan kepentingan orang lain. Yesus selalu mengedepankan proses daripada hasil, Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali manusia hanya melihat hasil-hasil, tetapi mengabaikan proses. Padahal kita tahu bahwa hasil yang baik itu dihasilkan oleh proses yang baik juga. Kalau prosesnya tidak baik, pasti hasilnya juga tidak akan baik. Itu sebabnya bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Yesus. Ketika saya belajar tentang misi, orang Kristen itu dibagi dua. Orang Kristen sejati sama orang Kristen nominal, Bapak Ibu Saudaraku. Orang Kristen sejati itu bukan hanya sekedar KTP-nya Kristen. Itu hanya ada 10%, Bapak Ibu Saudaraku. Itu hanya ada 10%. Orang Kristen sejati itu benar-benar dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan dia menjadi murid Yesus. Kalau menjadi murid Yesus artinya apa? Mengikuti teladan Yesus. Pikirannya seperti pikiran Yesus. Tutur kata tindakannya seperti Yesus. Ya, bukan sesuatu yang fisik ya, pakaiannya seperti Yesus, sandalnya seperti Yesus, bukan. Tetapi karakternya adalah seperti Yesus. Itu adalah orang Kristen sejati. Lalu yang kedua adalah orang Kristen nominal. Orang Kristen nominal itu yang KTP-nya Kristen, tapi dia tidak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hanya identitasnya saja Kristen. Itu namanya orang Kristen nominal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang mendapatkan kepastian akan keselamatan itu adalah bukan yang orang Kristen nominal, tetapi orang Kristen yang sejati, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan menjadi murid Yesus, yang artinya mengikuti teladan Yesus. Kalau mengikuti teladan Yesus, maka dua ciri di sana. Dia rela menyangkal diri, dia rela menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi yang pertama, dia rela menyangkal diri. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi menyangkal diri ini menjadi ciri yang sangat penting ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen yang sejati, bukan menjadi orang Kristen nominal. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sejati, kita menjadi murid Yesus, maka kita rela untuk menyangkal diri. Sama seperti kuda tadi rela dikendalikan oleh si kusir. Sama seperti lembu yang dipakai untuk membajak sawah, dia rela dikendalikan oleh sang petani. Nah, begitu juga ketika kita rela menyangkal diri, berarti kita merelakan hidup kita menyerahkan hidup kita untuk dikendalikan oleh Yesus. Jadi yang bertahta di dalam hati kita bukan aku lagi, bukan ego kita lagi, tetapi Tuhan Yesus yang bertahta di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya kita harus rela untuk menyangkal diri. Yang kedua, dalam penyangkalan diri itu membuat kita semakin dewasa di dalam Kristus. Jadi bertumbuh dewasa di dalam Kristus.
Nah, mari kita perhatikan penjelasan Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 ini. Nah, Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 ini berbicara kepada setiap murid Yesus bahwa Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian. Namun setelah itu ia akan bangkit dan hidup selama-lamanya, dimuliakan sebagai raja dari kerajaan surga. Dan setiap murid harus siap mengalami hal yang sama. Namun kenyataannya pada saat itu para murid tidak siap dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Itu terbukti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 22, ini bukti bahwa para murid itu tidak siap diwakili oleh Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Banyak para murid yang tidak siap mengalami penderitaan ketika mengikut Yesus. Sehingga para orang Kristen hanya siap menjadi orang Kristen yang nominal, bukan menjadi orang Kristen yang sejati, karena tidak siap untuk menderita. Ketika kita tidak siap menderita untuk Kristus dan kita berkata seperti Petrus, apa yang terjadi saudara? Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Artinya hidup kita masih dikuasai oleh iblis. Meskipun kelihatannya kita Kristen, tetapi hidup kita masih dikuasai oleh iblis. Sehingga Yesus berkata, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Petrus memikirkan dirinya, tetapi tidak memikirkan apa yang menjadi rencana Allah. Keselamatan yang harus digenapi di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya setiap murid harus siap mengalami hal yang sama seperti Yesus. Dan mereka perlu menyangkal diri sendiri dan siap berkorban sebagai murid Yesus supaya menerima kerajaan surga dalam dirinya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita harus menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Dan kita harus siap menderita bagi Kristus. Kita harus siap berkorban sebagai murid Yesus. Kalau kita bisa berkorban untuk kepentingan-kepentingan kita, pertanyaannya, apakah kita bisa berkorban untuk kepentingan Kristus? Itu pertanyaan mendasar. Kalau untuk kepentingan kita, untuk cita-cita kita, kita rela mengorbankan apapun. Tapi kalau untuk Kristus, pertanyaannya apakah kita juga siap mengorbankan segala-galanya? Meskipun kita harus dibenci, meskipun kita harus dijauhi, meskipun kita harus mendapatkan tantangan demi tantangan yang begitu hebat. Pertanyaannya, apakah kita siap berkorban sebagai murid Yesus? Karena dengan kita berkorban sebagai murid Yesus, kita akan menerima kerajaan surga. Itu menjadi bagian yang penting. Karena iman itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berani tidak kita berkata, kalau kamu ingin belajar tentang hidup yang baik dan benar di dalam Yesus, datanglah ke rumah saya. Berani tidak kita berkata demikian? Pasti kita masih berpikir panjang. Karena kita menyadari bahwa sepenuhnya kita belum menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga masih ada keraguan, masih ada kebimbangan, masih ada ketakutan. Kalaupun tidak ke rumah misalnya, ke gereja, apakah kita siap mengatakan itu kepada orang-orang yang punya kerinduan untuk mengenal Yesus? Hal paling sederhana, kalau kamu ingin belajar tentang hidup yang bersih, coba kamu mampir ke gerejaku. Pertanyaannya, apakah gereja kita mampu menjadi gereja yang bersih? Menjadi gereja yang mampu untuk bertanggung jawab, menjadi kesaksian yang hidup bagi lingkungan di sekitar.
kalau kita sendiri sebagai anak Tuhan cuek dengan kebersihan lingkungan kita. Nah, itu menjadi pertanyaan. Kalau kita punya iman di dalam Yesus, artinya iman itu harus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori, saudara. Bukan hanya sekedar konsep. Bukan hanya sekedar wawasan kita menjadi bertambah. Bukan. Tetapi perilaku kita yang harus berubah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang makna penyangkalan diri, itu dari bahasa Yunaninya, itu adalah apamesastio heauton, yaitu dari kata apamemoi, yang berarti membantah atau menyatakan tidak. Yang artinya dengan tegas mengatakan tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sadar atau tidak kita sadari, kita itu banyak kompromi dengan dunia ini. Berbeda dengan saudara sepupu kita. Coba kita bertamu ke rumah saudara sepupu kita yang dia taat, ya, beriman kepada Tuhan, pada Tuhannya. Waktunya sholat saudara, waktunya sembahyang, dia akan katakan, maaf saya sembahyang dulu. Mempersilahkan tamunya untuk menunggu. Kalau kita waktunya beribadah, waktunya berdoa, ada tamu, apa yang kita lakukan? Apakah kita berani berkata seperti itu? Tidak, saudara. Wah, bisa ditunda nanti. Ketika ditunda, apakah kemudian kita akan melakukan doa kita, akan melakukan ibadah kita, akan membaca firman Tuhan? Tidak, lupa. Dan apakah itu yang disebut dengan orang Kristen yang sejati? Kalau kita siap menyangkal diri, artinya siap berkata tidak untuk sesuatu yang tidak benar. Siap mengatakan tidak untuk tindakan dosa. Siap mengatakan tidak untuk segala sesuatu yang itu menjadi kepentingan kita yang tidak sesuai dengan kepentingannya Tuhan. Jadi artinya tidak mau untuk diajak melakukan tindakan dosa. Tidak mau untuk diajak melakukan sesuatu yang tidak benar, meskipun secara manusia itu menguntungkan. Meskipun secara manusia mungkin itu ada sesuatu yang kita dapatkan dan itu bersifat entah itu kedudukan, entah itu jabatan, entah itu materi. Yang itu kita harus mengorbankan iman kita di dalam Kristus. Kita harus berani dengan tegas mengatakan tidak, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah mendengar ya firman Tuhan dari Pak Harvey bahwa tidak ada dosa putih. Ya, apapun dosa itu hitam. Dosa untuk kebaikan, berbohong untuk kebaikan, ya, berbuat jahat untuk kebaikan, tidak ada. Perbuatan jahat tetap jahat. Perbuatan tidak benar tetap tidak benar. Tidak ada dosa putih, saudaraku ya. Tidak ada. Nah, itu sebabnya kita harus berani mengatakan tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 7 sampai 9, di situ kita bisa lihat bahwa kita mengakui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan usaha kita sendiri, melainkan hanya mempercayai Allah untuk keselamatan dan bukan mempercayai diri. Jadi ketika kita menyangkal diri, kita sadar bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan usaha kita. Kita bisa diselamatkan karena ada upaya Allah, ada inisiatif Allah yang punya rencana untuk menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga itu sebabnya kita tidak bisa mempercayai diri kita. Yang kita percayai adalah Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus. Itu menjadi bagian yang penting dalam penyangkalan diri yang harus kita lakukan. Di dalam Galatia 2 ayat 20 Paulus mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi pikirannya sekarang bukan lagi adalah diberkati, bukan untuk semakin kita menjadi luar biasa hebat, bukan. Diberkati supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Kalau saya kaya, kalau saya sukses, kalau saya berhasil, bagaimana kekayaan, kesuksesan, keberhasilan saya itu menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak orang kepada Kristus. Nah, itu artinya bahwa bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tujuan apapun yang kita miliki sudah bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk kesuksesan kita, bukan untuk keberhasilan kita. Tetapi adalah untuk menjadi berkat. Untuk orang lain itu menerima berkat Tuhan. Jadi ketika beli sesuatu tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri ketika diberkati lebih, tetapi kita juga akan memikirkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika plafon ini jebol ya, kemarin gentengnya itu runtuh, lalu saya langsung punya pemikiran bagaimana yang atas itu diamankan dulu gitu ya, sembari kita nanti cari tukang. Tapi bagaimana yang bawah itu sebisa mungkin bisa diganti. Tapi karena gedung ini bukan hanya kita yang menempati, ada gereja lain yang punya pertimbangan yang lain. Mengapa saya punya pertimbangan seperti itu tanpa harus merapatkan dulu? Karena yang saya pikirkan adalah keselamatan orang lain, bukan keselamatan saya. Kalau saya berdiri di sini, genteng itu jatuh, tidak mungkin mengenai saya. Karena saya jauh dari titik genteng itu berada. Tetapi yang dekat dengan lubang itu pasti sangat beresiko. Dan itu mengancam nyawa orang lain. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tetapi yang kita pikirkan adalah juga keselamatan orang lain. Kalau kita diberkati, bagaimana sesamaku juga bisa diberkati. Kalau aku sukses, berhasil, bagaimana sesamaku bisa sukses dan berhasil di dalam Tuhan. Nah, itu yang disebut bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi aku sudah tidak punya hak lagi atas hidupku. Karena hidupku ini sepenuhnya sudah aku serahkan kepada Yesus. Kalau hidupku sepenuhnya sudah aku serahkan kepada Yesus, ya apa kata Yesus dalam hidup kita? Bukan apa kata kita lagi, tetapi apa kata Yesus. Kalau aku punya cita-cita untuk masa yang akan datang, apakah cita-citaku itu menyenangkan hati Tuhan Yesus? Kalau cita-citaku itu tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus, ya aku harus berkomunikasi lagi sama Tuhan Yesus. Mencari kehendak Tuhan dalam hidupku. Menemukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidupku. Atau menyerahkan cita-citaku supaya dipakai oleh Yesus untuk memuliakan nama Yesus. Itu adalah penyangkalan diri, saudara. Jadi kita sudah tidak punya hak atas diri kita. Tetapi hidup kita sepenuhnya itu menjadi haknya Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk menjalankan iman percaya kita di dalam Yesus. Jadi saudara, tujuan penyangkalan diri itu apa? Meninggikan Yesus dan melakukan kehendaknya dalam seluruh aspek hidup kita hari lepas hari. Sesuai kapasitas kita masing-masing. Kalau kita sekolah, bagaimana sekolah kita itu meninggikan Yesus. Kalau kita bekerja, bagaimana pekerjaan kita itu meninggikan Yesus. Kalau kita punya usaha, kita punya bisnis, kita punya keluarga, bagaimana itu semua meninggikan Yesus. Ya, di situ dikatakan seluruh aspek hidup. Jadi tujuannya bukan kelihatan rohani, ya, bukan kelihatan kudus, bukan saudara. Tetapi tujuannya adalah meninggikan Yesus dan melakukan kehendak Yesus dalam seluruh aspek hidup kita hari lepas hari. Itu adalah tujuan dari penyangkalan diri. Jadi kita yang semakin kecil, Yesus yang semakin besar dalam hidup kita. Kalau seperti itu, yakinlah Tuhan akan membuat kita semakin besar, karena kita semakin kecil. Tuhan Yesus akan semakin memberkati kita, akan semakin memperlengkapi kita, karena kita mau menjadi semakin kecil di hadapan Tuhan. Dan kita mau dipakainya untuk menjadi berkat yang semakin luas. Jadi meninggikan Yesus dan melakukan kehendaknya dalam seluruh kehidupan kita. Nah, ada 3 kebenaran murid yang siap menyangkal diri. Ada 3 kebenaran. Yang pertama, saudara, murid yang siap menyangkal diri itu adalah murid yang siap menderita karena kebenaran. Mari kita lihat di dalam ayat 21 sampai 23.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka kata Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi yang pertama, ketika kita menyangkal diri, menjadi murid yang siap menyangkal diri, kita harus siap menderita karena kebenaran. Itu artinya apa? Menjauhkan diri dari kemudahan dan kesenangan dalam berbagai bidang kehidupan yang membawa kita menjadi keberatan dalam menjalani proses kehidupan yang penuh penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi kita menjauhkan diri dari kemudahan dan kesenangan dalam berbagai bidang kehidupan kita yang membawa kita menjadi keberatan dalam menjalani proses Tuhan. Jadi kemudahan dan kesenangan itu membuat kita berat dalam menjalani prosesnya Tuhan, saudara. Jadi hati-hati dengan kemudahan dan kesenangan. Karena kemudahan dan kesenangan membuat kita tidak siap menderita untuk kebenaran. Karena sudah terbiasa mudah dan senang. Kalau orang yang sudah terbiasa mudah dan senang, maka dia akan sulit untuk siap menderita karena kebenaran. Jadi ketika ada sesuatu yang memberatkan dalam hidupnya, dia akan merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dan dia tidak siap untuk menjalani itu. Nah, sehingga imannya menjadi kerdil, ya, tidak dewasa di dalam Tuhan. Terus menjadi anak-anak. Ya, terus menjadi anak, tapi tidak mau dan tidak bisa menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, siap menderita karena kebenaran itu artinya mempertahankan iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus yang membawa kita kepada hidup dalam kebenaran. Sama seperti Yesus yang menanggung berbagai penderitaan karena hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita perhatikan penderitaan yang dialami Yesus itu bukan karena Yesus berbuat dosa, saudara. Tapi karena Yesus hidup dalam kebenaran. Siapa yang hidup dalam kebenaran pasti akan mengalami penderitaan. Kalau saudara berada di lingkungan orang yang tidak jujur, Anda jujur sendiri, saudara pasti ajur. Mengapa? Karena teman-temannya tidak jujur. Dan ketika kita menjadi ajur itu sebuah penderitaan, saudaraku. Ketika kita teman-teman kita berbohong semuanya, lalu kita tidak mau kompak dengan mereka. Saya tidak mau berbohong, saya mau berbeda. Kita pasti akan disingkirkan oleh mereka. Tetapi itu justru menyenangkan hati Tuhan, saudara. Justru itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, penderitaan yang dialami oleh Yesus itu karena hidup dalam kebenaran. Karena Yesus mau berbeda dengan yang lainnya. Ketika orang-orang Yahudi tidak mau melayani orang Samaria, Yesus melayani orang Samaria. Nah, itu tantangan yang tidak mudah bagi Yesus. Dia dicibir, dia diolok-olok, dia mengalami penderitaan. Tetapi itu semua dilakukan karena kebenaran. Nah, apakah kita siap menderita karena kebenaran, saudara? Yang kedua, kita berani untuk menyangkal diri. Di dalam ayat 24 sampai dengan 26 di sana dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, di situ ada kata harus. Jadi kalau harus itu sesuatu yang memang harus dilakukan, ya, bukan sesuatu yang sifatnya pilihan, ya, bukan pilihan, tapi harus itu mutlak, ya, harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, apa yang terjadi? Ia justru akan kehilangan nyawanya. Barang siapa meninggalkan imannya di dalam Yesus karena untuk keselamatan dirinya, justru dia kehilangan keselamatan. Maksudnya seperti itu. Ya, saya meninggalkan iman saya di dalam Yesus supaya saya aman. Tetapi sesungguhnya Anda sedang tidak aman. Karena tidak ada kehidupan yang kekal.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Lalu apa gunanya kita punya dunia dengan segala isinya, tapi setelah meninggal kita tidak masuk surga, tapi kita masuk neraka? Tidak ada gunanya, saudara. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah bisa kita bawa dalam kehidupan kedua setelah kita mati. Apapun segala sesuatu yang kita upayakan di dunia ini sampai kita punya semuanya di dunia ini, punya harta, punya materi, setelah kita mati itu semua tidak kita bawa. Enggak bisa bayangkan ya, kalau kita punya rumah yang gede, punya tanah yang luas, lalu kita bawa mati, kuburan kita seluas apa, saudara? Padahal kita hanya dikasih tempat 2 kali 1 meter, ya kan? Enggak kita bawa. Sudah enggak dibawa, setelah itu enggak masuk surga, tapi masuk neraka. Nah, itu penderitaan yang kekal. Jadi harus berani menyangkal diri. Menyangkal diri meskipun pilihan yang sulit, tetapi wajib untuk dilakukan. Karena hal tersebut adalah bukti beriman kita kepada Yesus. Jadi bukti iman kita kepada Yesus itu adalah menyangkal diri itu tadi. Meskipun pilihannya sulit, saudara. Meskipun pilihannya sulit, tetapi itu adalah bukti beriman ya kepada Yesus. Berani menyangkal diri itu artinya siap dan rela menderita karena beriman kepada Yesus, karena mentaati dan mengasihi Yesus lebih dari apapun. Ya, jadi siap dan rela menderita karena beriman kepada Yesus, karena mentaati dan mengasihi Yesus lebih dari apapun. Itu artinya kita berani untuk menyangkal diri dalam kehidupan kita. Di Taman Getsemani Yesus berdoa, saudara ya, dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti kehendaknya sebagai manusia atau mengikuti kehendak Bapaknya. Dan kita tahu apa yang dipilih oleh Yesus, tidak mengikuti kehendaknya, tetapi mengikuti kehendak Bapaknya. Meskipun dia harus menderita, meskipun dia harus disalibkan, saudara. Tapi itu kehendak Bapaknya, bukan kehendaknya dia. Kalau kehendaknya dia bisa pakai kuasanya untuk datangkan tentara surga untuk membasmi ya musuh-musuhnya. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Itulah bukti ya penyangkalan diri sampai dia rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan bagi kita semua. Meninggalkan zona nyaman kita ya, siap meninggalkan zona nyaman kita untuk keselamatan banyak orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus menyangkal dirinya, ia memilih minum cawan, dia memilih untuk menderita juga hingga mati di kayu salib karena ketaatan kepada Bapaknya demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, itu perlu kita buktikan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, upah menyangkal diri. Kalau kita siap menjadi murid Tuhan yang menyangkal diri, ada upah yang menanti, saudaraku. Wah, ini paling senang ya kalau bicara upah, bicara berkat, itu paling senang, menjadi bagian yang indah. Mari kita lihat ayat 27, ayat 28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yang pertama, saudara, upahnya adalah keselamatan. Kalau kita siap menyangkal diri bagi Yesus, ya, memikul salib, mengikut Yesus, kita tidak turut dihukum. Kita mendapatkan hidup kekal. 100% anugerah yang diberikan Allah kepada orang yang beriman kepada Yesus, itu adalah keselamatan. Ketika kita rela siap untuk menyangkal diri bagi Kristus, kita menerima keselamatan. Kita tidak turut dihukum. Kita hidup kekal. Di sana ada 100% anugerah yang diberikan Allah kepada setiap orang yang beriman kepadanya, ya, Yohanes 3 ayat 16. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita siap menyangkal diri bagi Kristus. Lalu yang kedua, saudara, adalah mahkota kehidupan bagi setiap mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Yakobus
pasal 1 ayat yang ke-12 saudaraku. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Baik, mari kita baca bersama-sama ya. Yakobus pasal 1 ayat 12. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jelas ya? Mahkota kehidupan Tuhan percaya, penghargaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu mahkota kehidupan. Tuhan percayakan bagi kita. Kesimpulannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid Yesus tidak mencari penderitaan, ya. Namun murid Yesus harus siap menderita karena imannya kepada Yesus. Jadi kita tidak perlu mencari penderitaan. Yang dibutuhkan hanya kesiapan untuk menderita karena iman kita kepada Yesus. Ketika menghadapi tantangan kehidupan yang sangat sukar, murid Yesus harus memilih untuk tetap beriman kepada Yesus. Sesukar apapun pilihannya hanya satu, tetap beriman kepada Yesus, bukan meninggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, segagal-gagalnya kita, pilihannya hanya satu, memilih untuk tetap beriman kepada Yesus. Sebagai ayat hafalan kita dalam minggu ini, itu ada di dalam Injil Matius 16 ayat 24. Ya, kita baca bersama-sama lagi. Kita kembali ke ayat firman Tuhan kita, Injil Matius 16 ayat 24 ya. Kita akan baca lalu ini menjadi ayat hafalan kita dalam minggu ini ya. Injil Matius 16 ayat 24. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita baca mulai dari kata setiap orang ya, supaya kita ingat dalam pikiran kita. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, Injil Matius 16 ayat 24. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Itu menjadi bagian yang penting yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk berdoa secara pribadi di dalam Tuhan, bercermin melalui firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudaraku sudah menjadi orang Kristen yang sejati, yang artinya siap menjadi murid Yesus yang menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia dalam seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu Saudaraku? Ataukah Bapak Ibu Saudaraku menjadi orang Kristen nominal atau orang Kristen pada umumnya yang secara identitas KTP-nya adalah Kristen, tetapi hati pikiran Bapak Ibu Saudaraku belum sepenuhnya diserahkan kepada Yesus, belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Artinya kekristenan hanya sebuah agama. Kalau itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku tergolong yang kedua, maka saat ini saat yang tepat saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, buka hati dan pikiranmu, lalu terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku membuka hati dan pikiranku untuk Engkau. Aku mempersilahkan Kau masuk di dalam kehidupanku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupanku. Engkau yang mengampuni segala dosa-dosaku. Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun hidupku menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Tapi kalau engkau adalah orang Kristen yang sejati, pertanyaannya, apakah engkau siap menyangkal diri bagi Yesus? Kalau engkau adalah orang Kristen yang sejati, maka tidak perlu ditanya, harusnya engkau sudah mampu berkata, saya siap menyangkal diri bagi Yesus. Untuk itu mari masing-masing merenungkan itu. Saya tidak sedang menghakimi Bapak Ibu Saudaraku,
Tetapi mari silahkan Bapak Ibu Saudaraku bercermin melalui firman Tuhan. Siapakah saya saat ini di hadapan Tuhan? Apakah saya orang Kristen yang sejati, yang menjadi murid Tuhan, menjadi murid yang siap menyangkal diri, ataukah saya menjadi orang Kristen nominal yang identitasnya saja Kristen, tetapi Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi. Mari saya mengajak kepada kita sekalian untuk masing-masing berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Penyangkalan diri menjadi bukti iman kita kepada Yesus. Kita meletakkan seluruh keinginan kita meletakkan seluruh kehendak kita dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pikiran kita, tutur kata kita, tindakan kita serupa dengan Yesus, bukan serupa dengan dunia ini, bukan serupa dengan kehidupan kita yang belum bertobat. Untuk itu mari saya mengajak, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, mari arahkan pandanganmu kepada Yesus, lalu akui segala dosa dan pelanggaranmu di hadapannya, dan ambillah komitmen untuk mempercayai Dia sepenuhnya, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga ada perubahan di dalam kehidupanmu, ada perubahan dalam tutur katamu, ada perubahan dalam tindakanmu, ada perubahan dalam tujuan-tujuan yang engkau miliki, entah itu di pekerjaan, entah itu di sekolah, entah itu di rumah tangga, keluarga, di masyarakat, dan dimanapun. Mengalami perubahan, bukan untuk diri kita, tetapi supaya Tuhan Yesus ditinggikan, supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau Tuhan izinkan, perkenankan kita menjadi sukses, berhasil, punya segala-galanya, punya banyak uang, punya banyak harta, semuanya kembali untuk meninggikan Yesus, untuk memuliakan Yesus. Banyak orang semakin terberkati melalui kehidupan kita. Yang kita pikirkan bukan hanya keselamatan untuk diri kita, tetapi yang kita pikirkan adalah keselamatan orang-orang di sekeliling kita. Dan bukan hanya memikirkan, tetapi itu diwujud nyatakan dalam tindakan. Bahwa memang betul kita memikirkan, ada tindakan yang nyata yang kita lakukan. Untuk itu mari saya mengajak masing-masing berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan apa yang sudah kami terima pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap hati kami, sehingga firman-Mu boleh berakar, firman-Mu boleh bertumbuh, dan firman-Mu boleh berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh siap Tuhan, untuk kami menjadi murid-Mu yang sejati di dalam Engkau, yang siap menyangkal diri, yang siap meninggikan Engkau dalam segala situasi dan kondisi. Kuatkan, teguhkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkenan WL untuk maju ke depan menolong kita dalam pujian respon firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian buat Tuhan, jangan aku dilalui. Orang
sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk lebih mengutamakan Tuhan dan tidak mementingkan kepentingan kita pribadi. Dan pada akhirnya kalau kita taat kepada Tuhan, kita pastinya akan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Baik, tiba saatnya kita akan bersama-sama diberkati oleh hambanya. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami persilakan Pendeta Muda Taufik untuk memimpin di dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita mengambil sikap doa. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami saat ini yang sakit. Kiranya melalui kuasa darah-Mu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga dalam kesempatan yang mendatang dapat kembali beribadah bersama dengan kami. Setiap mereka yang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, biarlah tetap selalu berharap dan mengandalkan Engkau dalam segala keadaan, dan meyakini semuanya menjadi proses yang sangat baik untuk membentuk karakter mereka, untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, kuatkan, teguhkan, dan mereka boleh mengalami kelegaan di dalam Engkau. Dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka diberkati, sawah ladang mereka, ternak mereka diberkati oleh Tuhan. Pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang dicita-citakannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyenangkan Engkau dan menjadi alat-Mu untuk menjadi kesaksian sampai kepada ujung bumi. Kehidupan rumah tangga setiap anak-anak-Mu dalam segala dinamikanya, Tuhan menolong, campur tangan, memberkati. Hubungan suami istri diberkati, dijauhkan dari segala pencobaan, dilepaskan dari segala yang jahat. Kehidupan orang tua dengan anak-anak, anak dengan orang tua juga demikian terjalin harmonis di dalam Engkau, menjadi terang bagi keluarga yang ada di sekelilingnya, dan akhirnya menjadi kesaksian dan nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Begitu juga dengan setiap ibu yang hamil, kami percayakan Ibu Patricia ke tangan kuasa-Mu dan juga kandungannya, sampai dengan masa melahirkan ibu dan bayinya dalam keadaan sehat, lengkap, utuh, sempurna, dan tidak kurang satu hal apapun, menjadi pujian dan ucapan syukur bagi keluarga beliau. Dan kami mempercayakan kepada Engkau untuk setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka akan pasangan hidup. Tuhan menolong, campur tangan, memberkati pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang sesuai dengan kebenaran firman Engkau. Kami percayakan semuanya kepada-Mu Bapa. Dan Tuhan juga menolong, campur tangan, memberkati untuk anak-anak-Mu yang kuliah. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan supaya semuanya dalam pimpinan dan kasih setia-Mu. Setiap tugas-tugas yang harus dikerjakan, Tuhan menolong skripsinya, tugas akhirnya, kami percayakan semuanya kepada Engkau Tuhan yang campur tangan memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan kami percayakan bangsa dan negara Indonesia ke tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat-Mu, pemulihan-Mu boleh terjadi atas Indonesia, atas Jawa Timur, atas Malang Raya dari pandemi COVID-19 dengan segala variannya yang ada. Dan kami mempercayakan program vaksinasi, kiranya semuanya juga boleh berjalan dengan lancar, dan protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat supaya dapat dijalankan dengan baik dan benar. Dan melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan, dan berkat Tuhan tercurah atas Indonesia, atas Jawa Timur, dan atas Malang Raya. Dan akhirnya kami hendak menyelesaikan ibadah kami Tuhan, dan kami hendak melanjutkan aktivitas kegiatan kami sebagaimana kebenaran firman-Mu. Apa yang kami lakukan kerjakan bukan untuk diri kami, tetapi segala sesuatunya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Engkau, dengan membawa berkat yang firman Tuhan nyatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupan setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang.
yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Amin. Duduk kembali dan silakan Bapak Ibu Saudara bersaat teduh di hadapan Tuhan.